3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum, akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip tanggung jawab pengangkut. Kami dari kelompok 2, mata kuliah Hukum Ekonomi Bisnis kelas D, dengan dosen pengampu Profesor Rahayu Hartini SH MSI Hum. Yang pertama adalah tanggung jawab praduga bersalah atau presumption of liability. Prinsip ini menunjukkan bahwa pengangkut bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul pada pengangkutan yang diselenggarakannya, tetapi jika pengangkut dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah, maka dia dibebaskan dari tanggung jawab membayar ganti kerugian itu. Hal ini diatur pada pasal 86 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang pelayaran. Pada pasal ini, terjadi perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran karena terjadi berbagai perubahan paradigma dan lingkungan strategis baik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia seperti penerapan otonomi daerah atau adanya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam KUHD, prinsip ini ditemui pada pasal 468 ayat 2 KUHD, beberapa pasal dalam Undang-Undang Pengangkutan tahun 1992 yang mengatur tentang prinsip tanggung jawab praduga bersalah adalah yang pertama, pasal 45 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang angkutan lalu lintas jalan. Terjadi perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perubahan lingkungan strategis dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru. Yang kedua adalah pasal 28 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1992 tentang perkeretaapian. Terjadi perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, perkembangan zaman, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga adalah pasal 43 ayat 1B Undang-Undang Nomor 15 tahun 1992 tentang penerbangan. Terjadi perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan karena tidak sesuai lagi dengan kondisi perubahan lingkungan strategis dan kebutuhan penyelenggaraan penerbangan sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru. Selanjutnya adalah tanggung jawab atas dasar kesalahan atau based on fault or negligence. Prinsip ini menunjukkan bahwa setiap pengangkut yang melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkut harus bertanggung jawab membayar segala kerugian yang timbul akibat kesalahan itu. Hal ini diatur pada pasal 1365 KUH Perdata. Dan yang pertama adalah pada pengangkutan di darat yang menggunakan rel kereta api, tanggung jawab ini ditentukan dalam pasal 28 Undang-Undang Kereta Api yang berbunyi Pasal 1 ayat 1 Badan Penyelenggaraan bertanggung jawab atas kerugian yang diterita oleh pengguna jasa atau pihak ketiga yang timbul dari penyelenggaraan pelayanan angkutan kereta api. Pengertian kerugian yang diterita oleh pengguna jalan tidak termasuk keuntungan yang akan diperoleh ataupun bagian biaya atas pelayanan yang sudah dinikmati. Dan ayat 2 adalah tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diberikan dengan ketentuan A. Sumber kerugian berasal dari pelayanan angkutan dan harus dibuktikan adanya kelalaian tugas atau pihak lain yang dipekerjakan oleh badan penyelenggara. B. Besarnya ganti rugi dibatasi sejumlah maksimum asuransi yang ditutup oleh badan penyelenggara dalam hal penyelenggaraan kegiatannya. Pengertian kerugian yang diterita pengguna jasa tidak termasuk keuntungan yang akan diperoleh ataupun bagian biaya atas pelayanan yang sudah dinikmati. Dan yang kedua adalah pada pengangkutan di darat yang melalui jalan umum dengan kendaraan bermotor. Diatur pada pasal Undang-Undang Lalu Lintas Angkatan Jalan. Pada undang-undang ini, pengemudi kendaraan bermotor bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang atau pemilik barang atau pihak ketiga yang timbul karena kelalaian atau kesalahan pengemudi dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa dalam hal kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu orang pengemudi,
maka tanggung jawab terhadap kerugian materi ditimbulkan ditanggung secara bersama-sama. Dan yang ketiga adalah pada pengangkutan di laut dengan menggunakan kapal ditanggung pada pasal 86 Undang-Undang Pelayaran yang berbunyi ayat 1, perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya berupa a. Kematian atau luka penumpang yang diangkut. Tanggung jawab perusahaan angkutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah kematian atau lukanya penumpang yang diakibatkan oleh kecelakaan pengangkutan pada air. Yang B adalah musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut. Tanggung jawab tersebut dapat sesuai dengan perjanjian pengangkutan dan peraturan undang-undang yang berlaku. C. Keterlambatan angkutan penumpang atau barang yang diangkut. Tanggung jawab tersebut meliputi antara lain memberikan pelayanan dalam batas-batas kelayakan sesuai kemampuan perusahaan angkutan di perairan kepada penumpang selama menunggu keberangkatan dalam hal terjadi kelambatan pemberangkatan karena kelalaian perusahaan angkutan tersebut. D. Kerugian pihak ketiga. Yang dimaksud pihak ketiga adalah orang atau badan hukum yang tidak ada kaitannya dengan pengoperasian kapal tetapi meninggal atau luka atau menderita kerugian akibat pengoperasian kapal. Ayat 2. Jika perusahaan angkutan laut dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana pada pasal ayat 1 huruf B, C, dan D bukan disebabkannya oleh kesalahannya, maka dapat dibebaskan sebagian atau seluruh dari tanggung jawabnya. Ayat 3. Perusahaan angkutan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada pasal 1. Dan ayat 3, ayat 4, tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Dalam penjelasan pasal 86 Undang-Undang Pelayaran ini dinyatakan bahwa tanggung jawab diakibatkan oleh kecelakaan selama dalam pengangkutan dan terjadi di dalam kapal atau kecelakaan pada saat naik atau turun dari kapal. Dan selanjutnya adalah penjelasan dari pada pengangkutan udara dengan menggunakan pesawat udara. Tanggung jawab ini ditentukan dalam pasal 43 Undang-Undang Penerbangan yang berbunyi 1. Perusahaan angkutan udara yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga bertanggung jawab atas a. Kematian atau lukanya penumpangan yang diangkut. B. Musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut. C. Keterlambatan angkutan penumpang atau barang yang diangkut apabila terbukti hal tersebut merupakan kesalahan pengangkut. Dan C. Keterlambatan angkutan penumpang. Pada ayat 2, batas jumlah kerugian terhadap tanggung jawab pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan teman saya yaitu Egyidia Sikarsari. Baik. Selanjutnya ada tanggung jawab pengangkut mutlak. Pada prinsip ini, titik beratnya adalah pada penyebab bukan kesalahannya. Menurut prinsip ini, pengangkut harus bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam pengangkutan yang diselenggarakan tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan pengangkut. Dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengangkutan, ternyata prinsip ini tanggung jawab mutlak itu tidak diatur. Mungkin karena alasannya bahwa pengangkut yang berusaha di bidang jasa angkutan tidak perlu dibebani dengan resiko yang terlalu berat. Akan tetapi tidak berarti bahwa pihak-pihak tidak boleh menggunakan prinsip ini. Dalam perjanjian pengangkutan, para pihak boleh saja menjanjikan penggunaan prinsip ini untuk kepentingan praktis penyelesaian tanggung jawab. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, jika prinsip ini digunakan, maka dalam perjanjian pengangkutan harus dinyatakan dengan tegas. Misalnya, pada dokumen pengangkutan. Selanjutnya, ada pembatasan tanggung jawab pengangkut limitation of liability. Limitation of liability maksudnya adalah bahwa tanggung jawab pengangkut dibatasi sampai jumlah tertentu,
beberapa pasal dalam Undang-Undang Pengangkutan tahun 1992 yang direkomendasikan untuk diperhatikan adalah yang pertama, pasal 28 ayat 2B perkeretaapian. Ayat 2B perkeretaapian, tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diberikan dengan ketentuan besarnya ganti rugi dibatasi sejumlah maksimum asuransi yang ditutup oleh penyelenggara dalam hal penyelenggaraan kegiatannya. Lalu yang kedua, pasal 45 ayat 2, 3, 4 UU LAJ, ayat 2, besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah sebesar kerugian yang secara nyata diderita oleh penumpang, pengirim barang, atau pihak ketiga, besarnya ganti rugi yang harus ditanggung oleh pengusaha angkutan yang harus dibayar kepada pengguna jasa atau pihak ketiga adalah sebesar kerugian yang secara nyata diderita oleh penumpang atau pengirim barang atau pihak ketiga. Tidak termasuk dalam pengertian kerugian yang secara nyata diderita antara lain adalah A. Keuntungan yang diharapkan akan diperoleh. B. Kekurang nyamanan yang diakibatkan karena kondisi jalan atau jembatan yang dilalui selama dalam perjalanan. C. Biaya atas pelayanan yang sudah dinikmati tanggung jawab pengusaha angkutan umum terhadap penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dimulai sejak diangkutnya penumpang sampai di tempat tujuan pengangkutan yang telah disepakati. Ayat 4. Tanggung jawab pengusaha angkutan umum terhadap pemilik barang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dimulai sejak diterimanya barang yang akan diangkut sampai diserahkannya barang kepada pengirim atau penerima barang. Lalu, pasal 43 ayat 2, pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Penerbangan. Dalam pasal 43 ayat 2, batas jumlah ganti rugi terhadap tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Ketentuan ini dimaksud untuk menyempurnakan balas ganti rugi sebagaimana diatur dalam pasal 30 Ordonansi Pengangkutan Udara. Besarnya ganti rugi harus selalu disesuaikan dengan perkembangan nilai mata uang. Lalu selanjutnya pasal 44 ayat 1 UU Penerbangan. Setiap orang atau badan hukum yang mengoperasikan pesawat udara bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang diakibatkan oleh pengoperasian pesawat udara atau kecelakaan udara atau jatuhnya benda-benda lain dari pesawat udara diakan. Yang dimaksud pihak ketiga adalah orang atau badan hukum yang tidak ada kaitannya dengan pengoperasian pesawat udara, tetapi meninggal atau menderita kerugian akibat pengoperasian pesawat udara. Selanjutnya ada presumption of non-liability. Pada pasal 3 ayat 1b UU Penerbangan, pengangkut dianggap tidak bertanggung jawab. 1 pasal 43 ayat 1b UU Penerbangan. Perusahaan angkutan udara yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga bertanggung jawab atas musnah, hilang, rusaknya barang yang diangkut. Lalu pasal 86 Undang-Undang Pelayaran. Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya berupa A. Kematian atau lukanya penumpang yang diangkut, B. Musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut, C. Keterlambatan angkutan penumpang atau barang yang diangkut, D. Kerugian pihak ketiga. Lalu, ayat 2, jika perusahaan angkutan dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf B, C, dan D bukan disebabkan oleh kesalahannya, maka dapat dibebaskan sebagai atau seluruh dari tanggung jawabnya. Lalu, perusahaan angkutan wajib mengasurasikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Kalau ada yang ditanyakan, silakan mengisi pertanyaan di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.